Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Amelia dengan NIM F1121211005. Saya prodi PG PAUD Reguler A. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS, yaitu mereview pengembangan kreativitas AUD dengan dosen pengampu Lukmanul Hakim STMPD. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materinya, yaitu tentang hakikat kreativitas. Supriyadi dalam Yeni Rachmawati dan Eus Kurniawati mengutarakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mengaplikasikan terjadinya eskalasi dalam kemampuan berpikir, ditandai oleh suksesi, diskontinuitas, diferensiasi, dan integrasi antara setiap tahap perkembangan. Baiklah, selanjutnya kreativitas AUD. Secara ilmiah, perkembangan anak berbeda-beda baik dalam bakat, minat, kreativitas, kematangan emosi, kepribadian, keadaan jasmani, dan sosialnya. Selain itu, setiap anak memiliki kemampuan tak terbatas dalam belajar yang telah ada dalam dirinya untuk dapat berpikir, kreatif, dan produktif. Anak akan beraktivitas sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki dirinya. Pengembangan kreativitas anak harus diberikan stimulasi dari mulai usia dini, sehingga anak akan terasa untuk berpikir kreatif dan kemungkinan manusia menjadi berkualitas dalam hidupnya. Nah, salah satu pendekatan yang dilakukan pada anak usia dini untuk merangsang dan mengembangkan kreativitas anak adalah dengan kegiatan bermain yang dilakukan di lingkungan dengan menggunakan sarana, alat permainan yang edukatif, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dengan menggunakan media permainan flashcard, yaitu media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang di dalamnya terdapat tulisan, gambar, atau tanda mengganti bilang yang bervariasi. Kreativitas mengacu pada kemampuan yang merupakan ciri atau karakteristik dari orang-orang kreatif. Jadi, secara person, kreativitas merupakan ungkapan unik dari seluruh pribadi sebagai hasil interaksi individu, perasaan, sikap, dan perilakunya. Kreativitas mulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Biasanya, seseorang individu yang kreatif memiliki sifat yang mandiri. Ia tidak merasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma maupun yang berlaku dalam bidang keahliannya. Ia memiliki sistem nilai dan sistem apresiasi hidup sendiri yang memungkinkan tidak sama yang dianut oleh masyarakat ramai. Kreativitas merupakan sifat pribadi seseorang individu yang dihayati oleh masyarakat yang tercermin dari kemampuannya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang selanjutnya yaitu proses kreativitas. Proses kreatif menurut David Campbell sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Meletakkan dasar, mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan problematikanya. Meskipun tidak semua ahli kreatif, namun kebanyakan pencipta adalah ahli. Terobosan gemilang dalam suatu bidang hampir selalu dihasilkan oleh orang-orang yang sudah lama berkecimpung dan lama berpikir dalam bidang tersebut. Persiapan untuk kreativitasnya kebanyakan dilakukan atas dasar minat. Kesuksesan orang-orang besar tercapai dan bertahan, bukan oleh loncatan yang tiba-tiba, tetapi dengan usaha keras.
Selanjutnya nomor 2, yaitu konsentrasi. Sepenuhnya memikirkan, masuk, luluh, terserap dalam perkara yang dihadapi. Orang-orang kreatif biasanya serius, perhatiannya tercurah dan pikirannya terpusat pada hal yang mereka kerjakan. Tahap konsentrasi merupakan waktu pemusatan, waktu menimbang-nimbang, waktu menguji, waktu awal untuk mencoba dan mengalami gagal, trial dan error. Selanjutnya itu nomor 3, inkubasi. Mengambil waktu untuk meninggalkan perkara, istirahat, waktu santai. Sebuah busur tak dapat direntang terus-menerus untuk jangka panjang tanpa bahaya patah. Maka, kita perlu melarikan diri dari perkara yang sedang kita selesaikan. Masalah yang hendak kita pecah. Inkubasi merupakan saat di mana sedikit demi sedikit kita bebaskan dari kerutinan berpikir, kebiasaan bekerja, kerajinan pemakaian. Selanjutnya yaitu nomor 4, iluminasi. Mendapatkan ide gagasan, pemecahan, penyesuaian cara kerja, jawaban baru, bagian paling nikmat dalam penciptaan tahap AHA. Ketika segalanya jelas, hubungan kaitan perkara, gambling, dan penerangan untuk pemecahan masalah, jawaban baru tiba-tiba tampak laksana kilat. Reaksi keberhasilan itu biasanya tidak hanya terasa di batin, tetapi juga diungkapkan keluar secara fisik. Selanjutnya itu nomor 5, verifikasi. Memastikan apakah solusi itu benar-benar memecahkan masalah. Tahap ini betapapun memuaskan, barulah merupakan akhir dari suatu awal. Masih ada pekerjaan berat yang harus dikerjakan. Kalau sudah menemukan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja baru, kita harus turun tangan mewujudkannya. Kecakapan kerja merupakan bagian penting dalam karya kreatif. Betapapun banyak ide, gagasan, ilham, impian, bagus-bagus yang ditemukan, jika tidak dapat diwujudkan, semuanya akan lenyap bagai embun diterjang sinar matahari. Maka, orang kreatif harus memiliki kecakapan kerja baik secara pribadi maupun kekompakan. Nah, komponen pokok kreativitas adalah yang pertama itu aktivitas berpikir, yaitu proses mental yang hanya dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua, menemukan atau menciptakan, yaitu aktivitas yang bertujuan untuk menemukan suatu atau menciptakan hal-hal baru. Yang ketiga, baru atau orisinal. Suatu karya yang dihasilkan dari kreativitas harus mengandung komponen yang baru dalam satu atau beberapa hal. 4. Berguna atau menilai, yaitu karya yang dihasilkan dari kreativitas harus memiliki kegunaan atau manfaat tertentu. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri kreativitas. Ciri anak usia dini mengacu pada teori Piaget dapat dikatakan sebagai usia yang belum dapat dituntut untuk berpikir secara logis. Tahapan operasional yang ditandai dengan pemikiran seperti yang itu pertama, berpikir secara konkret, di mana kemampuan representasi simbolik yang memungkinkan seseorang untuk memikirkan hal yang abstrak seperti cinta atau keadilan belum dapat dipahaminya. Realisme, yaitu kecenderungan yang kuat untuk menanggapi segala sesuatu sebagai hal yang real atau nyata. Egosentris, yaitu melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mudah menerima penjelasan dari sisi lain. Selanjutnya itu kecenderungan untuk berpikir secara sederhana,
dan tidak mudah menerima sesuatu yang majemuk. Animisme, yaitu kecenderungan untuk berpikir bahwa semua objek di lingkungannya memiliki kualitas kemanusiaan sebagaimana yang dimiliki anak. Sentrasi, yaitu kecenderungan untuk mengkonsentrasikan diri hanya pada satu aspek dari situasi. Selanjutnya yaitu anak usia dini dapat dikatakan memiliki imajinasi yang amat kaya, dan imajinasi ini sering dikatakan sebagai awal munculnya bibit kreativitas pada mereka. Baik, yang selanjutnya yaitu kecerdasan jamak. Kecerdasan jamak adalah teori kecerdasan yang mengemukakan bahwa individu memiliki paling tidak 8 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal, linguistik, logis, matematis, visual, spasial, kinestetik, musik, intrapribadi, antarpribadi, dan naturalis. Yang selanjutnya itu faktor pendukung. Yang pertama, pencahayaan. Bisa berupa cahaya matahari, terangnya cahaya matahari yang langsung mengenai tubuh, memiliki ikatan secara biologis pada tubuh dan pikiran manusia. Seni dalam lingkungan, berupa karya nyata yang dapat dilihat dan dinikmati oleh anak. Contohnya, ukiran, foto dalam bingkai, poster, lukisan, hiasan, dan pernak-pernik dalam rak atau seni lainnya. Warna. Warna bisa memberikan rasa tenang dan menyenangkan. Bisa juga membuat orang yang melihatnya merasa mempunyai energi penuh. Anak-anak sangat menyukai warna-warna karena dengan warna kita bisa mengubah suasana hati, pikiran, bahkan perasaan. Dengan begitu, semangat dan perasaan senang akan menyertai dan timbul bersamaan dengan ide kreatif dari anak. Aroma. Aroma atau berbau dapat merangsang otak dan pengaruh pada daya ingat anak. Banyak sumber mengatakan bahwa aroma dapat mengembalikan ingatan lama seseorang. Bunyi dan musik. Pada dasarnya, anak-anak menyukai bunyi dan musik. Karenanya, setiap aktivitas atau kegiatan anak pasti diiringi dengan berbagai nyanyian. Musik dapat meningkatkan daya ingat, fungsi otak, penataan suasana hati dan pikiran, serta perasaan baru yang sangat mendukung untuk menjadi kreatif. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Yang pertama, memahami anak. Anak yang selalu dimarahi akan merasa takut untuk melakukan sesuatu. Ia takut salah, padahal untuk menjadi anak kreatif, ia butuh keberanian untuk mengambil resiko. Yang kedua, melarang anak. Percayakah Anda kalau larangan-larangan Anda yang berlebihan bisa mematikan kreativitas anak? Akan lebih diterima oleh anak jika Anda memberikan beberapa saran baik untuk dipilih oleh anak. Ketiga, memaksakan jadwal kegiatan seperti les pada anak. Pasalnya, anak-anak butuh waktu untuk bermain, sebab lewat sebuah permainan, mereka akan belajar. Kegiatan yang padat bisa-bisa membuat anak stres. Hal ini yang akan menghambat kreativitas anak. Keempat, tidak pernah diberikan pujian. Meskipun hasil kreasi anak kurang sempurna, ingat Bunda, anak-anak masih dalam tahap belajar sehingga hasilnya tidak seperti yang orang dewasa lakukan. Tidak ada salahnya Anda memberikan pujian pada anak. Pujian Anda dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Rasa percaya diri merupakan hal pertama yang harus dimiliki anak untuk bisa berkreatif. Yang kelima, tidak menjawab pertanyaan anak atau menutup rasa ingin tahu akan menghambat eksplorasi anak. Rasa ingin tahu anak sangat tinggi, dan ketika Anda menghambatnya, maka secara tidak langsung Anda sudah menghambat kreativitasnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.